Oh, hai, sumimasen. Oh, konnichiwa. Selamat siang. Oke, desu ka? Minasan o hisashiburi desu ne. Konkai desu ne. No gyou no chokyu desu. Hai, kita isu nih benkyou shimasu. Kita belajar lagi ya tentang pembahasan di dunia pertanian. Masih sama minasan. Jadi pertanian barangkali ada yang mengambil pertanian ya. Pertanian itu ada dua soal. Jadi ada cokai, cokai dalam bahasa Jepang kurang lebih 20 kalau nggak salah atau sampai 25 gitu. Lalu ada sekitar 45-an itu soal tentang soalnya dalam bahasa Indonesia, tapi itu tentang ini apa namanya pengetahuan umum di dunia pertanian, Des. Nih, pertanian, peternakan sama, kurang lebih sama seperti itu karena masih dalam satu link ya, masih dalam satu link yaitu asat seperti itu. Jadi bagi minasang yang mau ngambil budidaya pertanian, mumpung masih bahasa Indonesia gitu. Jadi boleh dikatakan masih mudah daripada kita nggak tahu nanti kalau kedepannya akan diganti ke dalam bahasa Jepang. Baik, seperti itu minasang. Jadi tuh, baik, jaiso ni benkyou shimasu. Baik, masih sama. Eh, pada pembahasan kali ini kita akan membahas kurang lebih 20 soal ya. Nanti kita akan membahas satu persatu soalnya. Jadi bisa buat acuan bagi minasang buat yang akan mengikuti SSW pertanian di tahun ini gitu. Semoga itu apa namanya apa yang diceritakan kali Minasang semua terkabul ya. Baik Minasang jam. Oke, Haji masuk. Baik. No view des. Baik, kita akan membahas dari mulai nomor satu. Baik, baik Minasang. Yang pertama adalah yang termasuk karena masih apa ya? Pertanyaan masih full bahasa Indonesia ya untuk ininya pengetahuan umumnya. Nanti kalau cokenya itu dalam bahasa Jepang. Jadi kali ini kita akan membahas di tentang pengetahuan umumnya. Nanti mungkin di lain kesempatan kita akan membahas di cokenya atau dalam bahasa Jepang. Gitu minasan. Baik, nomor satu adalah yang termasuk pohon hijau abadi adalah yang termasuk pohon hijau abadi. Jadi di sini ada pengetahuan umum tentang pohon hijau abadi. Gimana itu minasan? Jadi pohon hijau abadi ini apa namanya? Keterangannya ada di sini minasan. Ini. Jadi kalau mau menjawab itu di sini. Pohon buah hijau abadi adalah contohnya seperti pohon jenis sitrus, termasuk eunsiu, loquat, dan lain-lain. Jadi keterangan ini ya, keterangan pohon buah pohon buah hijau abadi itu tercantum di halaman 1 pada modul eh, Logio, modul pertanian. Itu Minasa. Jadi kita bisa menjawab untuk soal nomor satu ini keterangannya ada di seperti ini. Jadi eh, Minasang bisa menjawabnya. Yang termasuk pohon buah hijau abadi adalah pohon anggur, pohon apel, atau pohon jeruk. Jawabannya ada di sini. Pohon buah hijau abadi adalah contohnya seperti pohon jenis situs, termasuk jeruk. Jadi, minasang pohon anggur, pohon apel, dan ini tidak termasuk dalam kategori pohon hijau abadi. Baik, seperti itu. Jadi jawabannya ada di kalau di modul ya di halaman pertama itu yang termasuk pohon hijau abadi adalah pohon jeruk. Hai, Sugides. Hai, Sugides nih. Ini kalau ada gambar seperti ini, jadi eh, anggaplah ini bibit ya, binasan pengetahuan umumnya itu. Jadi ini ada beberapa bibit. Kalian itu disuruh apa namanya? Pertanyaan seperti ini. Nomor berapakah yang harus disisakan? Maksudnya adalah kalau ini nih, kalau dalam budidaya tanaman itu kan apa? Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya penjarangan minasang. Jadi nggak semua kalau kita dalam budidaya tanaman itu semua bibit dijadikan pohon utama. Jadi harus ada penjarangan untuk menghasilkan atau apa namanya mengoptimalkan, memaksimalkan pohon yang kita harapkan seperti itu. Jadi apakah nomor ini, nomor satu ini, nomor dua, atau nomor tiga, nomor berapakah yang harus disisakan? Jawabannya adalah ini ya,
Jadi kalau nomor berapa yang harus disisakan, jadi adalah eh, dari ketiga ini diambil satu aja yang harus dibuang. Seperti itu minasan. Bagi yang apa namanya mungkin baru pertama kali belajar bahasa apa dunia pertanian, di dalam pertanian itu tidak semua bibit yang kita tanam itu harus ditumbuh kembang biakan karena itu nggak maksimal minasan. Jadi harus ada penjarangan. Jadi ya kan nomor berapa yang harus disiapkan? Jawabannya adalah B di sini. Ichitos sang itu yang disisakan, bukan yang diambil. Jadi apa? Kenapa? Yang tengah-tengah ini harus diambil itu untuk memaksimalkan pohon yang sebelah kirinya itu biar bisa maksimal tumbuh kembang. Lalu yang untuk nomor tiga juga tumbuh kembang. Jadi dalam apa namanya budidaya pertanian ini harus ada yang namanya penjalangan buat maksimal. Jadi cahaya maksimal segala macam itu apa namanya nutrisi, fotosintesis segala macam itu akan menjadi maksimal. Baik, kira-kira jawabannya di mana? Ada di sini, Mas. Di halaman nomor 6. Baik, di halaman nomor 6. Minasan. Baik, seperti ini, Minasan. Dalam budidaya benih atau bibit itu harus dilakukan namanya penjarangan. Jadi tidak semua bibit yang tumbuh itu dikembangkan gitu. Di apa namanya? Biarkan besar gitu. Jadi seperti ini Mas. Jaraknya yang terlalu dekat itu yang tengah-tengah itu dicabut. Jadi disisakan di sebelah kirinya dan sebelah kanannya. Itu. Jadi intinya semua tanaman itu kalau jaraknya terlalu pendek itu tidak maksimal pertumbuhannya karena eh, sinar mataharinya berkurang, segala macam apa namanya makanannya juga berkurang karena rebutan ya kan seperti itu. Minas. Hai. Eh, Hai. Ya, jawabannya adalah B. Eh, yang satu dan tiga, Des. Baik, seperti itu. Nah, seperti ini Mas. Selanjutnya, seperti yang tadi saya ucapkan lagi tadi, jadi yang namanya pertumbuhan itu memang harus ada jarak tanamnya seperti ini. Jadi yang diharapkan adalah kalau jarak tanamnya maksimal, itu juga pertumbuhannya maksimal. Lalu di soal yang berikutnya ini yang ditanyakan adalah tentang metode penyiraman di bawah ini adalah jadi dalam budidaya pertanian itu banyak tentang metode penyiraman. Jadi ada yang langsung dari atas, ada juga yang seperti ini. Jadi metode penyiraman di bawah ini jawabannya adalah ini penyiraman air di air, penyiraman airnya dari atas ya, atau penyiraman air di pangkal tanaman. Baik. Mungkin minasan kalau belum pernah apa namanya belajar tentang dunia pertanian, mungkin sekilas saja dilihat itu bisa mengetahui jawabannya. Contohnya ya misalnya penyiraman air dari atas, yang dimaksud dari atas itu jadi dia langsung dikocokkan ke daunnya. Kan ini tidak ini di bawah kan? Atau penyiramannya air di alur maksudnya adalah mungkin bedengan seperti ini. Kalau ada bentuk bedengan itu dia di bawahnya. Jadi kalau minasang yang masih awam dengan dunia pertanian ini bisa apa namanya logika aja. Yang cocok dengan metode penyiraman di bawah ini adalah ini minasang series di pangkal tanaman. Maksudnya pangkal tanaman itu di bawah. Jadi penyiramannya itu langsung di bawah itu. Tidak langsung di daun, di atas. Hai, seperti itu. Penyiraman airnya tuh di pangkal tanaman deh. Hai, wakarimashita ka, minasan? Hai, sugi desu ne. Hai, yongbang deh. Di dalam gambar ini ada yang dimaksud sedikit menguas tapi melekat. Jadi ini adalah termasuk ciri-ciri dari tanah yang ada di Jepang, minasan. Oke, seperti ini. Jenis apakah tanah di bawah ini? Ini yang dimaksud adalah jenis tanah-tanah yang berada di Jepang ya, bukan di Indonesia, minasan. Jadi dalam apa namanya pengetahuan umumnya kita akan belajar tentang ini jenis-jenis tanah yang ada di Jepang. Jadi jenis apakah tanah di bawah ini dengan ciri-ciri
ini seperti ini. Dia coba menggenggam gitu kan. Tapi begitu dilepaskan gitu, dia sedikit mengelas tapi masih melekah gitu. Nggak langsung ini apa namanya balap-balapan kemana-mana gitu. Jadi masih ada tapi melekah gitu punya. Tuh. Jadi jenis apakah tanah yang di bawah ini? Baik, A. Pasir, lempung berpasir. B. Geluh, geluh lempung. Yang C. Lempung. Gitu ya. Baik, eh, pembahasan ini ada di modul minasan. Jadi semuanya benar-benar langsung dari modul ya. Contoh eh, tanah dengan ciri khas seperti ini itu adalah tuh geluh dan geluh lempung des. Baik, eh, pada nomor 4 ini ada di ciri-ciri di ini di nomor 11. Satu materi. Baik, gimana saya jadi pembahasannya tuh ada di halaman 11 pada modul des. Baik. Geluh dan geluh lempung adalah jenis tanah yang ada di Jepang dengan ciri-ciri dia sedikit mengeras ketika digenggam seperti itu, lalu tapi melekat, ya, bukan bara-bara ya, kayak pasir gitu, atau lempung berpasir. Baik, baik kita lanjut Sugih Kubang Des. Kubang Des nih yang termasuk tanah di Jepang adalah, baik tadi seperti tadi itu. Apakah geluh, lempung pasir, geluh, lempung atau pasir? Pasir, lempung, ini lumpur ya, geluh, lempung pasir. Geluh, lempung, pasir, batu, dan geluh. Baik, eh, ini termasuk yang seperti yang tadi ya, yang di nomor sebelumnya. Jadi yang termasuk tanah di Jepang. Jadi apa namanya ciri-cirinya seperti itu dengan ciri macam-macam itu. Lalu yang termasuk tanah di Jepang adalah ini ada pengecualian ya. Yang adalah ini minasa keluh lempung pasir keluh lempung dan pasir minasa. Jadi di Jepang itu nggak ada yang namanya termasuk jenis tanah berlumpur gitu minasa. Nah, lalu di Jepang itu juga tidak ada yang namanya tanah berbatu gitu. Jadi kalau berbatu ada maksudnya tanah batu gitu seperti itu ya. Kalau masih eh, tanah terus ada mengandung batu-batu itu masih ada. Kebetulan saya waktu di Gunma dulu di pertanian itu juga ada yang kerjanya ya apa kita mengambilin batu gitu ya. Jadi ada beberapa lokasi tertentu aja yang tanah itu benar-benar tanahnya itu berbatu. Tapi itu bukan termasuk ke dalam spesifikasi tanah yang ada di Jepang. Itu hanya beberapa Mas. Jadi karena apa namanya tanah-tanah yang di Jepang itu kan emang kebanyakan kan di ini ya di gunung atau di hutan atau segala macam itu yang dijadikan hatake ya. Seperti itu. Jadi yang dimaksud di sini yang tidak termasuk tanah di Jepang itu adalah apa? Lumpur sama batu. Selain itu masih dikategorikan termasuk tanah yang ada di Jepang. Hai Sugi, aku Bang Des. Hai, eh, ini adalah beras ya minasan. Jenis beras di bawah ini adalah beras Japonica. Hai, Sekai desu ka, Machikai desu ka, Maru desu ka, Patsu desu ka. Apakah jenis beras di bawah ini adalah beras Japonica? Kan? Hai, di halaman nomor 1 itu ada dua gambar ya. Itu beras yang ada di Jepang, apa namanya ada di Jepang, tapi namanya beda-beda minasan. Jadi kita lihat gambarnya aja. Ini adalah kalau kita lihat itu panjang ya, panjang gitu. Kalau Japonica itu pendek, salah ya jadi minasanya. Jadi beras yang di bawah ini adalah bukan bukan jenis beras Japonica gitu mas. Yang beras Japonica itu beras yang apa namanya bulat-bulat gitu mas. Beras Jepang, benar-benar beras Jepang gitu mas ya. Jadi di halaman pertama itu kita bisa langsung melihat ciri-ciri dari kedua beras ini. Baik. Sugi, Desne. Masih ini ya.
Hai, pengetahuan umum lagi. Yang, mana bang ya? Yang tidak termasuk kelompok tanah utama adalah yang tidak minasan. Perhatikan di sini ada kata-kata yang tidak. Hai, Machigana ya, masih apa namanya? Jangan sampai salah ya minasan. Di sini adalah yang tidak minasan. Yang tidak termasuk kelompok tanah utama adalah A. Tanah andosol dan B. B. Tanah lahan rendah abu-abu dan coklat. C. Tanah pasir dan lempung. Jawabannya adalah C nih, yang tidak termasuk kelompok tanah utama itu tanah pasir dan lempung. Jadi tanah andosol dan grey itu kan tanah lahan rendah, abu-abu dan coklat itu termasuk kelompok tanah utama. Ini berada di halaman 11 misalnya. Ingat halaman 11 di pembahasan tentang ciri-ciri dari tanah utama yang ada di Jepang. Baik, seperti itu ya. Jadi pengetahuan umum, minasan silakan lihat di modulnya sambil dilihat sambil memperhatikan ini jawabannya. Ya, pokoknya hati-hati minasan di sini ada kata-kata yang tidak termasuk. Pokoknya dari sini yang tidak. Hai, sugi des, achibang des. Hai minasan, ini pengetahuan umum. Jadi pertumbuhan generatif adalah pertumbuhan yang menghasilkan buah dan benih dan atau anakan. Hai minasan, ketika kita membahas tentang generatif dan vegetatif, diingat kata-kata saya minasan. Kalau ada kata-kata generatif atau singkatannya gen itu kan gen itu biasanya itu kan berhubungan dengan ini ya, apa namanya pembenihan ini benih atau anakan itu. Lalu kalau ada generatif itu pasti berkaitan dengan yang namanya buah, bunga, dan eh, sejenisnya. Jadi kebalikannya, nanti kalau ada vegetatif itu dia berkaitan dengan pertumbuhannya minasang. Jadi contoh-contoh vegetatif itu misalnya kuncup, tunas, apa namanya daun dan seperti itu. Jadi vegetatif itu lebih ke pertumbuhannya sampai ke pertumbuhan sampai berbunga gitu. Nah, sampai fase ke pembungaan dan pembuahan itu sudah dimaksud dengan fase generatif minasang, bukan vegetatif lagi. Jadi kalau kalian apa namanya belajarnya mungkin susah membedakan generatif dengan vegetatif itu mungkin ini di punya gen apa namanya generatif itu gen ya berhubungan dengan gen itu biasanya berhubungan dengan benih anakan atau bunga buah gitu gen punya gen ya oh itu punya apa namanya punya gen gen A gen B itu kan biasanya berhubungan dengan ini benih anakan dan lain-lain itu nah itu untuk memudahkannya generatif dan vegetatif. Barangkali nanti pas pertanyaan lupa ini generatif sama vegetatif apa lah, lupa lagi. Pokoknya kalau vegetatif itu fase fase pertumbuhan sampai mentok itu sebelum pembungaan ya. Kalau udah sampai ke pembungaan itu namanya fase generatif. Mas. Hai, pertumbuhan generatif adalah pertumbuhan yang menghasilkan buah dan benih atau anakan. Jadi sesuai dengan pembahasan tadi, pertumbuhan generatif gen ya, generatif itu dia berkaitan dengan benih atau anakan. Mas. Hai, kotai wa sekai desu. Jawabannya adalah benar, minasan. Jadi, pokoknya diingat lagi, kalau generatif atau gen itu berkaitan dengan dia akan menghasilkan benih, anakan, atau dia bunga, buah, buah. Kalau vegetatif itu fase pertumbuhan sebelum ke sampai ke pembungaan, minasan. Hai, so yukoto desu. Hai, sugi desu ne. Kyubang desu. Hai, ini pengetahuan umum. Nanti eh, kita juga bisa membaca-baca dan kita bisa menganalogikan kita baca Q Bang Des. Traktor adalah mesin serbaguna. Ya, benar. Yang dapat digunakan tidak hanya untuk pembajakan, benar ya, tetapi juga untuk pemanenan. Benar, ini kalau di tempat saya itu traktor itu juga untuk pemanenan karena mobil benar-benar nggak bisa masuk, sedangkan eh, yang akan dipanen itu ratusan bahkan ribuan. Pengendalian hama, iya jelas karena di Jepang itu apa namanya eh, nggak mungkin pengendalian hamanya itu manual misalnya itu nggak mungkin karena benar-benar lahannya gede hektaran gitu kan. Penyebaran benih, iya ada juga. Jadi ini tergantungnya besar kecilnya traktor itu.
Pengangkutan jelas, karena kita ngangkut juga nggak mungkin manual semua, jadi tenaga manusia digunakan untuk mengangkut dari lahan mungkin ya, dari apa namanya, contohnya misalnya full gitu, ya satu dua masukin ke kardus, lalu masukin ke traktor gitu, dengan dilengkapi mesin perkakas masing-masing. Ini adalah maksudnya adalah mesin perkakas masing-masing itu, jadi traktor itu kalau di tempat saya dulu ya, eh, kalau waktu pembajakan, jadi kita tuh ditugaskan untuk mengganti bagian belakangnya itu minasa. Bagian belakangnya yang tadinya kaku, itu apa namanya, kotak untuk pemanenan, itu diganti dulu untuk pembajakan. Jadi watawi itu minasa. Lalu kalau pengendalian nama itu beda lagi, mungkin ya mungkin sama lah, sama-sama traktor, cuman eh, bentuk bedanya di belakangnya itu diganti lagi. Lalu penyebaran benih itu beda lagi, meskipun namanya traktor tapi kecil, gitu. Jadi masih dalam keluarga traktor minus itu. Jadi sesuai yang saya omongkan tadi itu, jadi bisa menyimpulkan traktor adalah mesin serbaguna yang dapat digunakan tidak hanya untuk pembajakan, ya betul, tetapi juga untuk pemanenan, ya betul, pengendalian hama, penyebaran benih, pengangkutan, dan lain-lain, dengan dilengkapi mesin perkakas masing-masing. Hai, hai, ja, Minasang bisa langsung menyimpulkan ya. Jawabannya adalah sekai desu. Benar deh, hai, mau desu. Hai, seperti itu Minasang. Hai, sugoi desu. Nah, yang ini, yang tadi mungkin sedikit saya ulangi lagi ya, yang dimaksud pengkasnya itu maksudnya ini. Jadi kalau ketika ini kan sama-sama traktor nih minasang. Jadi kalau ketika dia menggunakan pekerjaan A, ini diganti. Pekerjaan B yang belakangnya juga diganti. Jadi ada pekerjaan apa gitu, nanti biasanya belakangnya itu diganti, dipasang, disimpan dulu. Nanti kalau mau tahu atau membacakan diganti lagi. Kalau itu kalau yang masih ini ya, masih hanya punya beberapa traktor gitu ya. Kebetulan kalau misalnya bos saya dulu tuh banyak banyak traktornya, jadi paling hanya beberapa aja yang diganti. Baik, Sugi. Alat yang digunakan untuk pemupukan adalah pemupukan minasan. Hai, pemupukan. Jadi mana yang dimaksud alat yang di sini yang dimaksud dengan alat pemupukan? Hai, saya mungkin saya berbagi pengalamannya. Jadi kalau yang A ini tuh biasanya sekai misalnya, sekayo maku. Kalau misalnya oh ke hari ini kerjanya apa? Sekayo maku biasanya. Jadi apa namanya, kapur misalnya, kapur putih ya, itu disebarkan di keliling semua lahan itu, dia menggunakan seperti ini. Jadi bisa rata gitu kan. Sekayo maku ya. Kalau kalian belum tahu ini ya, istilah bahasa Inggrisnya, biasanya kalau yang putih-putih itu kelihatan, oh putih itu tuh biasanya kapur gitu. Lalu yang kedua, ini kalau di tempat saya itu biasanya juga digunakan untuk macam-macam ya. Kadang ada sekayo maku, kadang apa namanya, taihi ya, masih apa namanya, pupuk kandang, binasang. Seperti itu, macam-macam kalau ini. Eh, kalau yang binasang sedikit mengamati, ini jadi di depan traktor itu masih acak-acakan, masih seperti ini lah. Apa namanya, masih belum 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 kalau istilahnya di sini itu belum dibajak gitu men. Jadi apa namanya, sebelum dibajak dia itu masih acak-acakan itu bentuknya, lalu dia menjadi seperti ini, rata, halus, dan kelihatan di bajak. Jadi bisa menyimpulkan bahwa kalau apa namanya, Minasang barangkali lupa dengan istilah bahasa Inggrisnya adalah nomor tiga yang ini ya, satu dua tiga itu dia ini Minasang. Nomor tiga itu adalah pembajakan rotary minasang. Jadi dia untuk apa namanya, biasanya digunakan untuk apa, pembenihan. Jadi kalau kita membuat pembeni apa, bedengan pembenihan itu biasanya dirotary dulu minasang. Jadi dirotary biar halus gitu kan, biar tanahnya pecah semua itu, gembur gitu. Baru kita di atasnya itu nanti dikasih benih itu. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi bisa dikasih gambar kelihatan. Jadi kalau yang nomor satu itu kelihatannya adalah putih-putih, itu kapur gitu kan. Berarti ini pupuk ya kan, pupuk. Kapur juga termasuk pupuk untuk apa namanya, menetralkan pH. Lalu ini juga iya sama. Kalau yang tiga itu kelihatan itu dia ada apa namanya, ini yang biru ini di belakang itu ada kayak cakra itu misalnya, putaran itu seperti itu. Jadi dia membajak biar tanahnya itu menjadi halus, lalu di belakangnya tuh rata gitu, lalu ada yang dikasih plastik, ada segala macam, itu artinya untuk rotary minas.
Sugi desu. Hai, jago ciba di baksa. Hai, sugi desu. Hai, jadi minasan di dalam soal pertanian, soal pertanian itu ada dua dulu ya waktu saya ujian SSC pertanian itu ada dua soal hitung-hitungannya minasan. Jadi apa namanya? Kalau minasan baru pertama kali ini akan mengikuti SSC pertanian itu pasti agak kaget tuh. Ternyata kok ada hitung-hitungannya gitu. Gampang aja minasan. Kita akan bahas di sini. Jadi kalau contohnya nih, pemberian pupuk dengan catatan 20, 10, 10 dengan pemberian satu kantong pupuk 50 kilogram, berapakah kilogram kalium yang terkandung di dalamnya? Ini adalah ini minasan. Jadi di sini tuh ada barangkali kalau belum pernah belajar tentang dunia pertanian, yang namanya 20, 10, 10 itu maksudnya ini misalnya. Ini adalah N, itu. Nah, ini N, P, K. Tuh. Jadi apa namanya? Ini kandungannya N, P, natrium, fosfor, ini kalium ya. Jadi yang ditanyakan berapa kilogram kalium itu maksudnya ini, itu yang di sini. Jadi NPK. Jadi biasa kalau kalau di ilmu pertanian itu biasanya sama ini tulisannya tiga kali 20, 10, 10 mungkin ada yang 15, 15 atau 10, 10 punya macam-macam lah gitu. Kalau ini kebetulan Mutia Sprinter ini kebetulan NPK-nya itu jatuh di N20, P-nya 10, K-nya 10 itu natrium, fosfor sama aluminium minasan. Yang ditanyakan adalah dengan pemberian pupuk sekilo 50 gram ini berapa kilogram kalium yang terkandung. Jadi pertanyaannya adalah kalau yang diberikan ini adalah 50 kilogram ini Mutiara Sprinter ini ya kan 50 kilogram, dia yang ditanyakan adalah berapa kalium yang terkandung minasan. Hai, hitung-hitungannya seperti ini minasan. Yang gampang aja. Jadi nah di sini ya minasan. Jadi di sini ada pengertiannya adalah 50 ya kan 5 karena dia ditanyakan adalah 50 gitu 50 kilo ya kan kali rumusnya seperti ini misalnya 10 per 100 per 100 itu maksudnya apa ini 100%. Jadi ini kandungan 20 10 10 ini dianggaplah dia bagian dari 100%-nya di dalam pupuk ini. Jadi 50 kali 10 dibagi 100, 100 itu 100% maksudnya sama dengan 500 dibagi 100, 100 maaf. Tuh, 5 dibagi 1 ketemunya 5. Baik, minasan. Seperti ini. Jadi jawabannya adalah 5 kilogram minasan. Baik, seperti itu bisa. Kadang kalau kita karena keterbatasan waktu, kalau misalnya saya hitung-hitungannya yang belakangan aja, boleh minasan seperti itu. Kalau seperti itu, sebenarnya kalau pas ini biasanya kalau ini ya bisa dilogika minasan. Jadi apa namanya? Pokoknya kalau hitung-hitungan cepatnya seperti ini. Pokoknya 50 nih, 50 itu berarti apa namanya? Kandungannya di sini ya kan 50 kilogram itu. Lalu kalau lupa ya kan, pokoknya 1, 2, 3 itu pasti nggak pernah dibagi-bagi. NPK itu pasti NPK, NPK. Lalu ini dibagi ini di tinggal dibagi 100 gitu. Lalu dikalikan per kilonya. Ketemunya adalah kilogram kalium yang terkandung di dalam tabung ini selama apa dengan kapasitas 50 kilogram. Seperti itu katanya punya 50 dikali 10 dibagi 100. Seperti itu. Baik, jawabannya adalah 5 kilogram guys. Baik. Itu minus penghitungannya. NPK punya diingat NPK. Baik, Sugi, biasanya. Juni, Bang. Tujuan pembuatan bedengan adalah memperbaiki fungsi pembuangan air dan ventilasi. Hai, jadi pengetahuan umum minasang. Jadi tujuan pembuatan bedengan dalam dunia pertanian ya di sawah gitu ya adalah memperbaiki fungsi pembuangan air dan ventilasi. Jadi seperti ini minasang ilustrasinya.
Kalau ada lahan ini apa namanya? Kalau ilustrasinya gini, Mas. Kalau ada lahan cuman ini nggak ada bedengan gitu, lalu kita tanami macam-macam tanaman itu, nah ini kan airnya kan masuk semua nih, misal, ya kan? Nah air masuk ini dia nggak bisa kemana-mana, misal, pasti banyak kan di sini mengenang, gitu. Maka dibuatlah yang namanya bedengan, misal, seperti ini, bedengan. Yang fungsinya adalah dia kalau ada bedengan ini, gitu, yang ada bedengan di sini, jadi otomatis dia airnya masuk sini, misal. Jadi kalau ada air sini masuk, dia ke bawah sini, itu dia akan ini mengalir, gitu. Satu untuk membuang apa namanya fungsi pembuangan air. Lalu ventilasi maksudnya gimana? Jadi yang namanya ventilasi itu dengan adanya bedengan itu cahaya itu bisa kemana-mana misalnya, gitu kan? Cahaya itu bisa ke sini, gitu kan? Ventilasi ya. Dengan adanya cahaya ini otomatis apa namanya yang ada di sini itu jadi akan menguap atau apa namanya dia juga bisa keluar. Pokoknya kalau ada bedengan itu segala macam yang dari sini cahaya juga bisa masuk, airnya juga bisa langsung keluar, ventilasinya itu dengan kelembapannya di sini itu juga akan bisa cepat keluar gitu. Kalau beda dengan yang hanya lahan seperti ini tanpa adanya bedengan. Intinya adalah di sini kalau ada nggak ada bedengan itu pasti air itu nggak bisa kemana-mana, pasti menggenang. Itulah fungsi dari bedengan binasa. Gitu. Hai, jadi jawabannya adalah sekaides. Tujuan pembuatan bedengan adalah membagi fungsi pembuangan air dan ventilasi. Hai, so ikutu des. Hai, sugi des. Cu sang bang des. Pemangkasan tunas samping ditunjukkan nomor berapa? Hai, minasan kalau ada seperti ini, eh kita tengok nih, minasan. Yes. Kata kuncinya adalah di sini. Kata kuncinya di sini. Tunas samping. Kata kuncinya adalah tunas samping, gitu kan. Minasan kalau barangkali eh, masih bingung dengan apa yang dimaksud pemangkasan tunas samping segala macam itu, ya ini namanya aja tunas samping atau namanya samping, minasan. Pasti di samping ini. Samping, samping seperti itu. Lalu yang dimaksud tunas, ya pasti nih dia keluarnya tuh di ketiak daun ini. Biasa. Ini yang namanya tunas. Ini nanti muncul lagi di sini tunas, tunas, tunas seperti itu. Ini yang dinamakan adalah tunas samping. Minasan. Kalau yang seperti ini, yang nomor satu ini, minasan pasti langsung paham. Ini adalah pucuk, minasan. Pucuk. Kalau ini dipotong berarti bukan pemangkasan tunas samping lagi, namanya pemangkasan tunas pucuk. Yang pucuk yang dipotong. Baik, jadi jawabannya adalah di Bang Des. Jadi dia kebetulan ada di ketiak daun seperti ini yang memang kelihatan juga langsung kelihatan samping, tunas samping. Ya. Baik, seperti itu. Jadi banyak yang bisa dianalogikan, logika dengan sederhana. Baik, Sugi, Cuyong Bang Des. Eh, kita baca. Warna membran mulsa yang memiliki efek yang tertinggi dalam meningkatkan suhu tanah. Jadi kalau saya ilmunya seperti ini, minasan. Warna membran mulsa, ini kan ada macam-macam mulsa nih. Macam-macam mulsa itu yang memiliki efek yang tertinggi dalam meningkatkan suhu tanah. Meningkatkan suhu tanah. Seperti ini. Kalau saya menganalogikannya seperti ini. Dia fungsinya adalah kata meningkatkan suhu tanah. Yang dimaksud meningkatkan suhu tanah itu ketika di sini ya, kalau ada bedengan itu lalu dikasih dengan mulsa, itu kan minasan. Kalau dia kena panas, itu kan kalau misalnya kita yang sering lihat itu kan di ini minasan, di apa namanya di pinggir-pinggir sawah selama macam itu kan warnanya silver, minasan biasanya kan. Nah silver ini kan biasanya kalau kita tahu yang namanya ada cahaya, pasti dia akan menolak, gitu kan, mau mantulkan lagi. Otomatis suhu di dalam itu enggak cepat gitu, enggak cepat meningkat gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi yang dimaksud dalam meningkatkan suhu tanah ini adalah ketika dia ada cahaya, dia akan langsung masuk ke dalam ini apa namanya sistem ini yang dimaksud contohnya bedengan atau tanaman itu dia otomatis masuk ke tanahnya gitu.
Jadi otomatis kalau dia posisi panas, itu otomatis tanah juga akan meningkat menjadi panas itu dengan cepat minasan. Gitu ya. Gitu. Jadi fungsinya di sini adalah meningkat suhu tanah itu yang tertinggi, yang cepat. Gitu. Mana yang tepat seperti itu? Hai, mulsa bening, mulsa hijau, mulsa hitam, sama mulsa putih. Hai, kok Taiwan mulsa bening, guys. Jadi mulsa bening itu anggaplah kita plastik plastik bening yang sering kita gunakan itu ya plastik bening. Contohnya pembenihan atau segala macam itu. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan meningkatkan suhu tanah adalah ketika dia kena cahaya, otomatis cahaya akan masuk, minasa, masuk ke tanah-tanah ini. Gitu. Jadi yang tadinya misalnya lembab atau segala macam suhunya rendah itu, ketika dia kena panas, karena dia panasnya langsung masuk ke tanah, dia otomatis akan menjadi meningkat suhunya. Seperti itu, minasa. Kalau hitam tuh bukan, kalau putih bukan, itu juga bukan. Yang paling tepat adalah bening. Jadi beda ya. Mulsa putih dengan mulsa bening itu bisa beda ya. Misalnya bening tuh yang kayak plastik itu ya, plastik, mulsa plastik bening biasa. Itu kalau putih itu ada warnanya. Mulsa ada warnanya. Seperti itu. Hai, so you go to this. Hai, sugi desu ne. Hai, minasan. Di sini juga Bang. Kita apa namanya membahas tentang pestisida, pestisida kimia. Jadi ada di dalam dunia pertanian itu ada yang namanya pestisida alami, ada juga yang dimaksud dengan pestisida kimia. Pestisida kimia yang berguna untuk pencegahan dan penyakitnya ya, pencegahan dan apa namanya pencegahan penyakit intinya ya, adalah A, apakah fungisida, B, insektisida. Baik, jadi sesungguhnya pengertian dari fungisida dan insektisida kalau di dunia pertanian, fungi itu artinya jamur, misalnya. Jamur. Insek itu berkaitan dengan serangga atau hama. Gitu. Pastinya yang berguna untuk pencegahan dan penyakit adalah ini yang dimaksud adalah pertanyaan ini adalah dia pencegahan binasa. Jadi biasanya seperti ini kalau dalam dunia pertanian. Setelah kita menanam, biasanya kan tanaman buah-buahan atau apa-apa tuh paling bagus itu di sekitarnya itu kita sirami dengan fungisida minasa. Untuk apa? Jadi eh, kalau yang pertama kali itu kan biasanya banyak air segala macam itu. Nah, itu rawan dengan yang namanya jamur minasa. Jamur itu adalah fungisida atau penyakit. Seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah fungisida. Kenapa? Kalau insektisida ini adalah namanya insektisida itu artinya insek itu hama, lalu pestisida untuk insektisida itu bisa diartikan membasmi, minasan, bukan mencegah, membasmi hama. Seperti itu minasan, insektisida itu membasmi hama, bukan mencegah. Ingat ya, kalau insektisida itu adalah hama, insek itu hama, jadi membasmi hama. Kalau fungi itu lebih ke pencegahan penyakit yang terutama yang diakibatkan oleh contohnya jamur atau dan kawan-kawannya seperti itu minasan. Bedanya dari fungisida dengan insektisida. Hai, soy koto desu. Jasugi juroku bang desu. Jai kotai wa obat fungisida des. Itu untuk mencegah penyakit yang dilakukan sebelum biasanya, sebelum apa namanya setelah penanaman, segera segera setelah penanaman. Biasanya kalau insektisida itu dilakukan setelah adanya serangan biasanya, atau bisa juga sebelum juga boleh. Tapi yang paling cepat digunakan itu biasanya fungisida, Mas. Itu untuk pencegahan penyakit. Hai, Sugi. Coba aku Bang Des. Hai. Jadi saya juga apa namanya kebetulan juga dulu di pertanian Jepang ya. Jadi masih memahami maksudnya ini apa sih fungsinya ini. Jadi nozzle yang digunakan untuk penyebaran obat pembunuh hama adalah seperti ini misalnya ilustrasinya. Jadi kalau yang nomor satu itu dia itu lebih tepatnya digunakan untuk gulma minasan, pembunuhan gulma. Pembunuhan gulma yang dimaksud apa? Kenapa kok seperti ini? Jadi jadi seperti ini tanaman, bukan minasan. Tanaman gulma kan di bawah-bawah nih. Nah, tuh. Jadi anggaplah ini gulma.
Lalu kenapa kok dibuat seperti ini colongnya? Agar dia nggak menyebar ke tanaman utama maksudnya minasan. Jadi kalau apa namanya nozzle yang dimaksud seperti ini ada tempat itunya ya itu. Jadi dia fokus manusia. Jadi seperti ini lalu ini ada seperti ini. Jadi dia hanya seperti ini loh. Hanya di lingkup ini yang keluar gitu. Nggak kemana-mana gitu. Jadi benar-benar yang ditakutkan adalah mungkin apa namanya gulma apa dan ini ya maksudnya kalau kalau gulmanya kesemprot takutnya kalau pakai nozzle yang bukan seperti ini tanaman utamanya juga akan kesemprot dan itu bisa mengakibatkan langsung mati biasa seperti itu dan itu jamin ya tidak boleh seperti itu. Lalu kalau yang nomor dua ini adalah yang dimaksud penyebaran pembunuhan hama seperti apa? Jadi yang namanya hama itu kan seperti ini biasa. Dia di tanaman gitu tuh kan ada di sini misalnya ada di daun seperti ini ada di daun ini ada yang sebelah sini juga ada yang seperti ini gitu kan jadi dia bisa naik bisa di atas bisa di bawah juga yang namanya hama ya beda dengan gulma gitu nah maka digunakan seperti ini agar memudahkan apa petani atau kita ya yang akan menyemprot itu gampang jadi bisa diarahkan ke atas itu otomatis semua kena itu minus fungsinya seperti itu nozzle-nya jadi otomatis dia akan kena seperti itu. Kalau gulma, kalau yang seperti itu, nozzle yang seperti ini, kalau digunakan, kalau misalnya pakai nozzle yang seperti ini otomatis tanaman utamanya juga pasti kena. Dan itu akan mengakibatkan kematian. Dan itu yang paling dikhawatirkan, itu abune. Seperti itu. Hai, dan jawabannya adalah ini Bang Des. Sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, bedanya dengan ini. Ini pengetahuan umum ya, biasa. Pengetahuan umum waktu saya di Jepang seperti itu. Jadi saya pelajari betul-betul itu oh seperti ini jadi gunanya nozzle yang ini memang fungsinya seperti itu biar nggak kemana-mana. Karena yang tujuannya hanya untuk gulma lalu yang seperti ini adalah untuk pembunuhan hama karena hama itu ada yang di bawah daun ada yang di atas daun ada yang pucuk segala macam yang diharapkan adalah semua kena. Baik seperti itu ya sang. Baik sugi des. Nah seperti ini ada hitung-hitungan kalau ini hitung-hitungan yang beda sama kayak yang tadi ya Minasang. Jadi ilmunya apa namanya maaf apa namanya eh, analoginya seperti ini. Jika memasukkan 4 ml pestisida maka air yang akan dicampur berapa mili. Jadi dalam kita ini apa namanya pelautan ya pelautan pelautan pestisida itu bisa dilogika Minasang. Rata-rata pelautan pestisida itu biasanya 1 liter air takaran ya. Jadi kalau takaran itu biasanya per liter air. Jadi misalnya eh, 4 ml pestisida, maka yang akan dicampur berapa gitu. Biasanya perbandingan seperti itu. Jadi kalau apa namanya logikanya jadi seperti ini Minasang. Kalau 4 mili itu sama aja dengan apa namanya akan dijadikan ke liter gitu kan. Seperti itu. 4 mili ini liter seperti itu kan. Jadi kalau 1 liter ke maaf ya minasang kemarin kalau salah atau 1 liter kalau nggak salah 1000 ml gitu toh. Jadi kalau 4 X sama dengan 4000. Lalu kalau X itu berapa jadinya? Itu sama aja dengan maaf X sama dengan oh ini masih yang 4 mili ya. Oh kombinasi maaf salah ini ininya apa namanya? Saya ulangi lagi. Baik, pengetahuan umumnya adalah 1 mili sama dengan 1000 mili. Itu untuk 1 liternya mas. 1 mili pestisida itu sama dengan 1000 mili air. Gitu. Lalu untuk 4 mililiter, betul kan? Berapa gitu kan? Tanyanya. Gitu kan? Karena langsung bisa dilogika. Kalau 1 mili 1000, berarti kalau 4 mili sama dengan 4000. Baik, seperti itu Minasang. Jadi logika sederhananya seperti itu untuk menghitung. Jadi untuk menghemat waktu dan juga mencari jawaban yang paling tepat. Hai, so you go to this.
Sugi. Hai. Nah, ini ada di apa namanya? Halaman 35 Minasa. Di pengetahuan umum ini ada di halaman 35. Halaman 30. Di modul ya. Mesin penggoyang menggelar alat pemanasan untuk pentanda membutuhkan daya listrik berapa volt. Ini pengetahuan umum. Jadi minasan silakan dibaca aja karena kalau jawabannya pasti ada di apa namanya? Setelah kita baca-baca itu pasti tahu minasan mesin pengering penggerak alat pemanas untuk pertanian membutuhkan daya listrik berapa volt itu ada di jawaban seperti itu. 200 volt minasan di apa namanya di modul ada di minasan kalau maaf kalau salah saya salah ya kalau nggak salah itu ada di halaman 35 itu di situ ada gambar steker ya steker colokan segala macam tentang membahas tentang listrik itu daya listrik ya yang digunakan untuk pengering penggerak dan alat pemanas itu jawabannya adalah 200 volt minasan itu hanya diingat aja jadi nggak ada apa namanya nggak ada yang spesifik itu apa namanya ini berapa untuk yang alat pemanas berapa ini semuanya gitu. Eh, Pengering penggerak dan alat pemanas itu semuanya menggunakan volt dengan daya listrik 200. Baik, seperti itu minasa. Lalu, nah ini minasa. eh ini adalah padi, gambar padi, beras masuk, beras atau padi, padi. Salah satu bagian padi. Intinya adalah eh, Hai, gambar padi di sini itu. Lalu ada bagian-bagian dalam padi ini yang bisa di apa namanya dikatakan embrio itu mana, lalu kulit itu mana dan lain sebagainya itu yang ditanyakan di sini adalah bagian embrio yang ditunjukkan nomor berapa. Ya ini adalah embrio itu apa yang dimaksud? Ini adalah maksudnya cikal bakal. Oh ya, cikal bakal yang akan menjadi tunas atau apa ya misalnya kecambah boleh atau misalnya dia akan seperti ini ya seperti itu lalu ini di sini bagian embrio-nya nanti di sini embrio nah seperti itu lalu dia akan ini apa namanya tumbuh nah seperti itu Minas. Nah ini yang dimaksud embrio adalah tempat di mana dia pertama kali akan muncul tunas tunas yang akan menjadi besar seperti itu yang akan menjadi padi Minasan. Di mana itu Minasan? Yang ini tentu bukan ya ini kulit atau cangkang kulit yang ditunjukkan embrio itu yang jawaban yang paling tepat adalah yang ini misal nah seperti itu yang paling tepat adalah ini gambar ada beda warnanya kuning Minasan. Jadi nanti kalau di dalam cangkangnya menyatu sini dia apa namanya dia akan yang pertama kali menjadi tunas embrio seperti itu. Hai, saya foto des. Hai, ya itu Sugi des nih, ini Jubang des, Saigo des. Ini tentang penyambungan, metode penyambungan ranting di bawah ini adalah, jadi nanti ada macam-macam metode penyambungan ya, populasi itu. Eh, Contoh yang lain misalnya di sini ada seperti ini, nanti di modul ada yang seperti ini ya, di tengah-tengah ini. Itu ada juga yang seperti ini, minasan metode penyambungannya. Ada yang di seperti ini di samping ini. Gitu. Ini yang ke sini gitu. Ini ada yang di sini seperti itu. Dua-duanya seperti ini. Gitu. Ini ada yang dicowok seperti ini, harus seperti ini masuk sini. Nanti ada juga metode macam-macam ya. Ada yang misalnya kayak tempel seperti ini. Jadi seperti ini nanti ini yang muncul ke tunas seperti itu. Macam-macam. Jadi eh, yang dimaksud dengan metode penyambungan nanti yang di bawah ini adalah
Satu, metode penyambungan dengan potong. Yang kedua, metode penyambungan pada celah. Yang ketiga, metode penyambungan pada samping. Yang ini adalah yang dimaksud dengan metode penyambungan pada samping. Jadi dia ini pohon apa namanya? Ini apa namanya? Pohon utama apa namanya? Pohon utama boleh dikatakan pohon itu ya. Pohon utama atau batang bawah gitu. Pohon utama atau batang bawah yang akan dijadikan batang bawahnya. Itu kita potong sebagian ini di sampingnya seperti itu. Lalu dia masukin seperti ini. Nah, beda, beda dengan ini beda. Ini beda. Lalu yang kedua adalah kita eh, pada bagian ini batang bawahnya itu kita kasih seperti ini, pelukan seperti ini. Anggaplah kita belah, tapi nggak terlalu panjang seperti ini. Jadi kita belah dikit itu. Lalu kita masukin tunas, tunas dari pokok bahan tanaman utamanya apa yang diharapkan ya, misalnya yang buahnya banyak segala macam itu, lalu dimasukkan seperti ini. Ini yang dimaksud dengan metode penyambungan pada celah minasang. Jadi ini adalah C, gitu, C. Lalu ini yang B. Yang dimaksud dengan metode penyambungan pada samping yang C ini, itu. Lalu yang dimaksud dengan metode penyambungan pada celah itu yang seperti ini. Gitu. Jadi jawabannya adalah A di sini. Metode penyambungan dengan potong. Maksudnya adalah dia dengan potong seperti ini, potong ini dipotong nih. Itu potong ini potong. Lalu dimasukin seperti ini. Pokoknya kalau ada yang seperti ini, itu yang dinamakan dengan metode penyambungan dengan potong des. Kalau yang dimaksud dengan metode penyambungan dengan celah adalah seperti ini. Jadi di tengahnya ini dikasih celah, lalu kita masukin batang atasnya atau namanya tunas, tunas bagian atas yang diharapkan dari pohon induk yang sudah berbuah biasanya. Lalu yang ketiga yang C adalah metode penyambungan pada samping itu yang seperti ini. Ya, dia dibelah seperti ini lalu dimasukin seperti ini. Hai, eh seperti itu Minasang. Jadi pembahasan kali ini eh, kita akhiri dengan metode penyambungan ranting. Itu ya Minasang. Jadi penyambungan dengan ranting macam-macam penyambungan seperti itu. Ada metode penyambungan dengan potong, metode penyambungan pada celah, dan metode penyambungan pada samping des. Baik, seperti itu Minasang. Eh, tuh, jawabannya adalah metode penyambungan dengan potong. Baik. Seperti itu Minasang. Baik, seperti itu. Jadi, apa namanya? Saya ulangi lagi. Nanti soalnya yang akan kalian hadapi di ujian pertanian itu ada sekitar 70-an ya, 45 pengetahuan umum. Lalu di 25 itu ada nanti ada cokai. Mungkin di tahap selanjutnya kita bisa membahas tentang cokainya ya. Itu tentang bahasa Jepang sederhana minasan, hanya sederhana. Contohnya misalnya nanti ada kotak, yang satunya ada plastik, lalu bendanya itu dimasukkan ke kotak, lalu kita disuruh memilih manakah benda yang dimasukkan ke kotak, ada berapa empat atau tiga segala macam. Seperti itu. Jadi hanya sederhana minasan. Jadi boleh dikatakan apa namanya bahasa Jepangnya yang digunakan di dunia pertanian untuk soal SSW ini dan peternakan itu sangat-sangat sederhana biasa. Belum belum sampai ke pola kalimat segala macam itu. Hanya untuk jam misalnya kan. Nanti dicontoh lagi misalnya tulislah yang mereka katakan dalam 4 digit angka misalnya ya kan. Contohnya misalnya eh, di percakapan itu dia bilang Cici Jihang, karena Cici Jihang itu bisa diartikan cuma 730 karena masih 3 huruf. Jadi di kotaknya itu nanti dikasih nol di depannya. Seperti itu ya. 0730. Baik, seperti itu. Jadi bahasa Jepangnya itu masih sangat-sangat sederhana ya. Seperti itu. Jadi boleh dikatakan masih kantang des. Kantang to omoi mas minasang. Baik, seperti ini. Motivasinya dalam menuju kesuksesan dimulai dengan melangkah sambil mengulangi kegagalan. Jadi kalau ada yang gagal minasang itu biasanya awal dari keberhasilan kalian minasang. Seperti itu ya. Jadi akhirnya detik udah saya minasang. Baik. Untuk ini akhirnya detik udah saya gambar udah saya minasang ya minasang untuk pembahasan apa namanya
SSC pertanian di eh, waktu ini mungkin hanya sampai di sini. Masih 20 soal yang kita bahas. Itu seperti itu. Nanti soalnya ada 70-an, 70, 75 gitu. Yang kita bahas apa namanya masih ada waktu selanjutnya. Jadi minasan tetap ikuti terus dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya yang akan kalian ikuti ya kan. Bina Insani juga terus berkomitmen untuk apa namanya buat Minasang itu mempermudah untuk mengambil tesnya itu mempermudah untuk bisa apa namanya kalian bisa lulus seperti itu. Lalu pokoknya kita berkomitmen untuk berkomitmen agar Minasang itu mudah untuk menuju kesuksesan kalian. Kita membantu ini, membantu semuanya yang seperti itu, Mas. Hai. Hai, ja, itu nih. Minasang ja Kode Wawi, itu ja mata sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, Minasang. Jaki wa hontou ni otsukare sama desta. Arigatou gozaimashita. Ja mata ne, Minasang ja ganbatte kudasai.